Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizeka Ivantoro Yahya, NIM A12 2021 06565, kelompok data mining 6307. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester data mining tentang asosiasi FP Growth. Di sini merupakan tabel dataset. Dataset adalah sekumpulan data yang saling berkaitan lalu dikumpulkan dan disimpan melalui tempat tabel yang sama. Dataset ini adalah data yang isinya tentang pembelian customer yang berisikan 14 TID dan juga 4 value yang berupa gula, kopi, susu, dan teh. Dalam dataset ini bertujuan untuk menghitung jumlah barang yang dijual secara bersamaan dengan sebuah metode yaitu asosiasi efek growth. Maka dalam dataset ini membuat si penjual dalam mengambil keputusan untuk barang-barang yang sering dibeli secara bersamaan. Dalam dataset ini tertera angka 1 dan 0. Dalam keterangan, 1 itu adalah beli dan 0 itu tidak beli. Seperti contoh, TID nomor 1, gula 1 artinya beli, kopi 1 artinya beli, susu 0 tidak beli, teh 0 tidak beli. Itu adalah tabel dataset yang sudah disediakan. Berikut adalah preprocessing data. Preprocessing data ini proses mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Proses ini diperlukan untuk memperbaiki kesalahan pada data mentah yang seringkali tidak lengkap dan memiliki format yang tidak teratur. Di preprocessing data ini terdapat 10 TID. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ada 10? Jadi di preprocessing data ini kita ambil dari dataset yang ada di atas. Dataset di atas kita cek data apa saja sih yang missing values atau nilainya itu tidak ada atau tidak teratur. Kita lihat nomor 7, gula 0, kopi 0, susunya 0, teh 0. Dalam artian data TID nomor 7 ini tidak membeli semua, maka akan di preprocessing atau disingkirkan. Kemudian nomor 11 dan nomor 12 sudah jelas tertera tidak ada datanya, maka akan di preprocessing. Serta nomor 14 seperti nomor 7 datanya 0 semua, yang artinya tidak membeli, dan akan di preprocessing. Jadi preprocessing data ini adalah sejumlah data yang kosong seperti data nomor 11 dan 12 dan juga data yang tidak memiliki nilai atau missing values seperti nomor 7 dan 14 itu akan tersingkirkan atau tereliminasi karena data yang missing values tidak akan digunakan dalam asosiasi FP Growth. Ini adalah tabel preprocessing data. Nah, selanjutnya untuk proses selanjutnya ya, proses persiapan dataset. Kita andaikan kalau gula itu 1, kopi itu 2, susu 3, teh 4 sesuai urutan berdasarkan dataset. Gula ini 1, kopi 2,
susu 3, teh 4. Lalu di sini ada tabel proses persiapan dataset. Nah, TID ini berdasarkan data yang sudah di preprocessing. Sedangkan items adalah jumlah dari TID. Jumlah dari barang yang dibeli. Semisal TID pertama ada gula dan ada kopi. Gula itu 1 dan kopi itu 2. Jadi itemsnya 1,2. TID yang kedua ini ada gula 1, kopi 2, dan teh 4. Maka 1, 2, 4. Yang ketiga, kenapa cuman angka 4? Karena yang ketiga ini hanya membeli teh. Dihitung membeli teh jadi 4. Untuk TID yang keempat yaitu ada 1,3 karena membeli gula dengan jumlah 1 dan susu dengan jumlah urutan ketiga. Seperti itu. Lanjut proses yang keempat yaitu pencarian frequent item set. Di sini item setnya ada 4 berdasarkan ini: gula 1, kopi 2, susu 3, teh 4. Di sini di tabel pencarian frequent item set berdasarkan kepada tabel sebelumnya. Jika item setnya 1, maka kita cari 1 itu ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tulis 6 di sini. 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 ada 5, maka kita akan tulis di sini. 3 ada berapa? 3 ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti 2, 3 kita tulis ada 5 di sini. Dan 4 ada 1, 2, 3, 4. 4-nya ada 4. Kita tulis di sini. Ini adalah sub count atau jumlah dari item set, masing-masing item set. Nomor 5, urutkan berdasarkan priority. Kita urutkan berdasarkan yang paling banyak, yaitu nomor 1 yang paling banyak nilainya yaitu 6. Nomor 2 dan 3 sama-sama 5. Dan nomor 4 jumlah subcount-nya ada 4. Jadi ini sudah urut. Kalau misalkan kita urutkan berdasarkan priority, sama saja karena ini sudah urut. Lanjut, langkah dataset diurutkan berdasarkan priority. Dataset langkah ke-6, dataset diurutkan berdasarkan priority. Items 1, item TID 1 itemsnya ada 1,2, TID 2 1, 2, 4, TID 3 4, dan seterusnya. Ini akan diurutkan berdasarkan ini tadi, urutan berdasarkan priority. Jadi nilai 1 itu 6 dan nilai 2 5. Jadi diurutkan berdasarkan yang paling besar. Jadi 1 itu angkanya nilainya 6, valuesnya 6, 2-nya itu 5. Jadi kita urutkan 1,2 seperti itu. Kemudian 1 2 4 kita urutkan. 1 itu 6, 2 5, dan 4 itu 4. Jadi yang paling besar itu 1, 2, dan 4. Kita taruh di sini. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita mengurutkan dataset berdasarkan priority,
kita masuk dalam pembuatan grafik. Pembuatan grafik ini didasarkan dari dataset yang sudah kita urutkan. Dataset yang sudah diurutkan priority ini akan diubah untuk pembuatan grafik gitu. Pembuatan grafik dimulai dari 0. Kita akan melihat ini dulu nih. Yang TID pertama yaitu itemsnya 1, 2. Maka dari 0 ini kita tarik 1, 2. Kita beri 1 di sini. Seperti itu. Lalu ada yang nomor 2 itu 1, 2, 4. 1, 2, 4. Dari 0 ya. 1, 2, 4. Kemudian yang nomor 3 hanya 4. Kita taruh di sini. Kenapa ditaruh di sini? Karena 4-nya ini hanya sendirian, tidak ada gandengannya sebelumnya. Maka kita akan menggambarkan 4 ini dari 0. Dari 0 kita tarik di sini 4. Selanjutnya ada 1, 3. 1, 3 di sini. Sini sudah ada angka 1, jadi kita tambahkan di sini angka 3. 3, 4. 3, 4 di sini. 3, 4. Kenapa tidak ditaruh di sini? Karena ada 1 di sini. Kalau ditaruh di sini, maka membacanya adalah 1, 3, 4. Karena ini itemsnya 3, 4, maka kita taruhnya dari 0, 3, 4. Dan seterusnya, seperti itu. Langkah yang ke-8, kita akan melakukan pembangkitan conditional pattern base. Di sini item. Jadi ada item dan conditional pattern base. Kenapa itemnya 4, 3, 2, 1 bukan 1, 2, 3, 4? Karena kita lihat dari 4 ini adalah yang paling bawah. Yang paling bawah ya, 4, 4, 4. Ini yang paling bawah. Kita taruh di sini, yang paling pertama. Lalu ada 3. 3 ini di sini, di atasnya 4. Dan 2, 2, 1. Ini 2, ini 1. Seperti itu. Nah, terus item yang 4 ini kita mencari conditional pattern base-nya. Contoh 4 ini 1, 2, 1. Jadi 1, 2 banding 1. Terus ada 4 ini 3, 2. 2-nya ini. Nilai dari banyaknya 4. Bukan 3, 4 tapi 3 banding 2. Jadi ini. Lalu ini ada 4. Kenapa tidak kita tuliskan? Karena 4 ini adalah berasal langsung dari 0. Seperti itu. Lanjut ada 3. 3 ini kita cari yaitu 3 ini dan 3 ini. Nah, maka 3 1, 2, 1. 1, 2, 1. Berarti 3 itu adalah 12 banding 1. Seperti itu. Lalu ada 3-nya yang di sini, ada nilai 1 dan banyaknya ini 1. Jadi 1 banding 1. Lalu yang nomor 2 ini 1 banding 5. Kenapa? Karena nomor 2 ini di sini posisinya. 1 banding 5 dari ini nilai 1 dan banyaknya jumlah 2 ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Lalu ini ada strip atau item pertama ini tidak ada nilainya untuk pattern base. Kenapa? Karena angka 1 itu sudah bersambungan dengan 0, jadi tidak dihitung. Kita kasih tanda strip di sini. Lanjut ada pembangkitan kondisional FP3.
Sebelum menghitung itu, kita akan menentukan minimal supportnya, yaitu minimal support 2 sini. Lalu kita akan melihat item dan conditional pattern base sebelum menentukan conditional FP3. FP3 dari item 4, conditional pattern base-nya seperti ini. Kenapa bisa 3:2? Karena ini 3:2. Karena minimal supportnya 2, maka ini 3:2. Dan 1:2 itu adalah berdasarkan conditional pattern base seperti ini. Nah, conditional FP3 dari item 2 tetap ditulis 1:5 seperti itu. Untuk yang nomor 1 ya sudah, jadi strip saja karena conditional pattern base-nya juga tidak ada ya. Ini tadi langsung nyambung ke 0, jadi maka tidak ada. Langkah yang 10, pembangkitan frequent pattern atau penjumlahan dari conditional pattern base dan conditional FP3. Di sini ada tabel lagi, frequent pattern generated 3,4 dibanding 2 itu dari 3, ini 3, 4-nya itu dari 3 ditambah 1 ditambah 2. 3 ini ditambahkan 1 yang depan ini menghasilkan 4. Banding 2 berdasarkan ini di conditional FP3. Begitu juga nomor selanjutnya ya, item ketiga 1,3. 3 ini berdasarkan 2 ditambah depan sendiri dari conditional pattern base ini 1, 2 tambah 1, 3. 1,3 dibanding 2 mengikuti dari sebelumnya. Yang terakhir, frequent pattern generated item kedua 1,2. 1 di sini, 2 ya, dibanding 5. 2-nya dari mana? 1 ditambah 1, seperti itu. Dan yang item pertama sama kayak yang di atas, jadi tidak ada nilainya atau missing values karena posisi 1 langsung bergabungan dengan 0. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah yang ke-11, mencari confidence untuk item 3,4 sama dengan 2. Untuk 3, untuk 3, 4, confidence 2/5 itu sama dengan 40%. 4, 3, confidence 2/4. 3, 4, confidence 0. Nah, ini 2/5 dan 2/4 berdasarkan yang tadi ya. Jadi 2 ini per 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari subkonnya 3. 3 itu 5, jadi 2/5. Kalau subkonnya 4, jadi 2/4. Karena 4 itu sama dengan 4. Seperti itu. Maka yang terkuat adalah 50%. Lalu selanjutnya cari confidence untuk item 1,3 sama dengan 2. Jadi seperti ini, 2/6 untuk 1 dan 3. 6 itu dari subkon yang 1 sama dengan 33,3%. 3 ke 1, confidence 2/5. 5 dari subkon item set 3. Dan 1 untuk dan 3 confidence-nya 0. Karena tidak mungkin
pelanggan akan membeli bersama. Lanjut untuk tahap berikutnya, yaitu tahap 13, cari confidence untuk item 1,2 sama dengan 5. 5 per 6. 6 ini dari mana? Dari tadi yang sama kayak tadi ya, subkonnya 6, item set subkonnya 1 itu adalah 6. Jadi 5 per 6 sama dengan 83,3%. 21 confidence. 5 per 5. 5 itu subkonnya 2. Subkonnya 2 itu 5. Jadi 5 per 5 sama dengan 100. Jadi yang terkuat itu adalah 100. Seperti itu. Dan 1, 2 confidence 0%. Lalu di sini yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan, berdasarkan confidence di atas dapat disimpulkan bahwa atribut 3,4 atau pelanggan 3,4 atau susu teh yang sering dijual bersamaan adalah pembelian teh. Maka customer atau pelanggan juga akan membeli susu dengan hasil confidence banyak 50%. Selanjutnya, untuk atribut 1,3 atau gula susu yang sering dijual bersamaan adalah pembelian susu. Maka customer atau pelanggan juga akan membeli gula dengan hasil confidence sebanyak 40%. Yang terakhir, untuk atribut 1,2 atau gula kopi yang sering dijual bersamaan adalah pembelian kopi. Maka customer atau pelanggan juga akan membeli gula dengan hasil confidence banyak 100%. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Riseka Ivantoro Yahya, NIM A12 2021 06565. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.